Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Armanta Bukit kehilangan hak ahli waris dan aset miliknya, kini berjuang untuk mendapatkan kembali. Dalam penyampaiannya pada awak media Jumat, tanggal 18 Juni tahun 2021, dalam press release-nya, mengungkap kronologis atas kehilangan hak ahli waris dan beberapa lahan pribadinya yang kini berpindah tangan pada orang lain. Pada saat press release pada awak media, tampak hadir Jesaya Starigan selaku Ketua Umum Pemuda Barisan Karo mendampingi Armanta Bukit untuk penyelesaian sengketa yang dihadapinya baik untuk menempuh musyawarah serta langkah yang ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku untuk mengembalikan apa yang menjadi hak dari Armanta Bukit. Persoalan peralihan kepemilikan ini sudah berlangsung sejak tahun 2012, dan dirinya yang selama ini berdomisili di ibu kota Jakarta, sepulangnya ke kampung halaman mengetahui jika hak kepemilikannya telah dirampas pihak ketiga. Mari kita simak penuturan dari Armanta Bukit berikut ini. Di Pancur Batu, kemudian ada di Perumahan Geraha Mandala Kabanjahe, dan kemudian ada di Desa Raya Brastagi. Tentu untuk mempersingkat waktu, keluhan dan harapan daripada Pak Armanta Bukit bersama dengan keluarga perlu kita dengarkan, dan supaya persoalan ini dapat diselesaikan dan sebaik-baiknya, itu harapan kita. Oleh karenanya kami minta kepada Pak Armanta Bukit untuk sedikit menyampaikan kronologis yang ada di 4 objek ini. Yang pertama di Berdikari dulu Medan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kita sampaikan cerita ini mengenai tanah kita yang ada sedikit di Berdikari. Jadi kita ada 3 orang bersaudara. Surat tanah kita itu atas nama kami bertiga. Ada niat untuk menjual tanah itu kami bertiga. Jadi pembelinya udah ada, tapi pembelinya saya tidak kenal. Ini pembeli kok hanya menyelesaikan jual beli dengan adik saya yang nomor 2. Sementara dengan saya dan adik saya paling kecil belum ada transaksi. Jadi kita mau minta bagian kita, bagian saya dengan adik saya yang ada di Jakarta. Demikian yang Berdikari ya? Berdikari. Soal Berdikari. Oke. Kemudian objek yang kedua itu tanah yang ada di Pancur Batu. Terima kasih, kita sampaikan juga mengenai tanah kita ada di Pancur Batu. Ini sertifikat atas nama saya sendiri. Pada waktu itu kebetulan saya butuh duit. Sertifikatnya saya jaminkan kepada yang bernama Robin sendiri. Setelah dibuat akad perjanjian pinjam meminjam dengan dia, kita serahkan sertifikat itu kepada dia. Kita tidak tahu selama berapa waktu dia buat atas nama dia, dia buatlah sertifikat itu menjadi atas nama dia, yang dikerjakan oleh notaris Pancur Batu yang bernama Mas Diliana. Jadi sekarang kita mau tuntut surat kita itu mau kembali seperti sedia kala, yaitu atas nama kita sendiri sertifikat itu. Ya. Itu yang di Pancur Batu, Pak ya. Kemudian objek yang ketiga itu di Desa Raya Brastagi. Ya. Terima kasih. Jadi kita ceritakan lagi dengan ada tanah kita juga di Desa Raya Brastagi. Desa Raya Brastagi Ya. Ada seluas 1000 meter dengan 2 buah sertifikat. Setiap satu sertifikat 500 meter, dua-duanya atas nama saya sendiri. Jadi saya niat waktu itu mau menjual pertapakan ini. Lalu kita perintahkan notaris yang di Kabanjahe yang bernama Rianita untuk satu sertifikat yang bernomor 197 dipecah menjadi 5 tapak. Kemudian satu sertifikat lagi yang bernomor 189 atas nama saya sendiri juga, itu dititip ya? Dititip simpang. Jadi kita tanya berapa biaya itu semua. Notarisnya bilang 7 juta. Pada saat itu juga kita bayar kontak lunas. Surat dari notaris itu ada kita pegang menyatakan bahwa sertifikat kita itu akan dipecah 5, dan satu lagi
dititip dia simpan. Nah, itu bukti pegangan kita. Demikian cerita yang di tanah dan di Bentagi. Di Saraya ya. Di Saraya. Kemudian Semangat di Jahe. satu lagi objek kita yang di perumahan Geraha Mandala Kabanjahe. Kabanjahe. Ya. Nah, jadi ini luar biasa kalau cerita rumah kita di Mandala, perumahan Geraha Mandala Kabanjahe. Saya jelas-jelas ditipu oleh pengembang perumahan bersama dengan kepala bagian kredit Bank BNI Kabanjahe dan dengan pimpinan Bank BNI Kabanjahe. Rumah saya dijual, tabungan saya, pinjaman saya 1,4 miliar tidak dicairkan, tabungan saya 200 juta habis dikuras. Saya tidak tahu apa salah saya. Itulah ceritanya. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Oke, sementara mungkin ini bisa disampaikan kira-kira ada yang perlu dipertanyakan. Iya. Silakan. Tentu harapan kita semua ini adalah bagaimana supaya ini bisa kita selesaikan. Ya, Pak, Iya, ya? kita minta diselesaikan dengan itu baik. secara baik-baik Iya. dan damai. Itu Iya. mungkin tuntutan dari Pak Iya. Arman, mungkin bersama dengan keluarga ya. Iya, itu tidak begitu. Terima kasih.